Assalamualaikum, kita ketemu lagi, belajar lagi tentang masih melanjutkan Camtasia ya, Camtasia Studio 2019. Kita nanti coba memanfaatkan Camtasia untuk recording screen. Jadi bagaimana kita merekam seluruh aktivitas layar di monitor laptop atau monitor PC kita untuk kita jadikan sebuah video pembelajaran. Nah, ada banyak software untuk bisa melakukan recording screen. Ada Camtasia ini sendiri, ada Droid Bandicam ya, ada lagi Facetune, ada lagi Divinmura sebenarnya sudah mengeluarkan juga, ada Screencast-O-Matic dan seterusnya. Nah, itu dari beberapa software itu saya sendiri merekomendasikan untuk menggunakan Camtasia agar nanti bisa mencapai level yang lebih advance, karena setelah melakukan recording screen sampean bisa melakukan editing langsung di Camtasia, karena nanti di Camtasia itu kita dapat output file track untuk hasil recordingnya, dan hasil recording itu bisa include atau sesuai dengan beberapa animasi dan tool-tool yang ada di editing video Camtasia. Oke, kita fokus di dulu tadi, record PowerPoint. Nah, sekarang kalau kita merecord PowerPoint, artinya kita harus menyiapkan dulu menyiapkan dulu PowerPoint-nya. Nah, kita siapkan dulu file PowerPoint-nya. Kita buka. Oke, kita buka dulu file PowerPoint-nya. Sebenarnya di PowerPoint sendiri sudah ada tool untuk melakukan recording screen. Cuma di PowerPoint nanti setelah di record tidak bisa kita melakukan editing, karena outputnya sudah file video yang jadi sudah siap di upload atau dikirimkan kan gitu. Nah, jadi kita akan coba mengeksplorasi bagaimana Camtasia itu nanti digunakan untuk recording screen gitu ya. Nah, ini kita sudah siapkan dulu, misalkan ada file PowerPoint. Nah, yang perlu dipahami di PowerPoint nanti ketika sudah terinstall tadi namanya Camtasia. Nah, Camtasia, maka nanti ada add-in yang sudah di sini ada add-in recording screen. Kalau kita lihat tulisannya itu ada launch presentation and start recording, Camtasia launch presentation and start recording. Oke. Nah, itu adalah yang sudah include masuk jadi sebuah add-in di PowerPoint ketika kita install Camtasia. Nah, yang kedua yang perlu dipahami adalah ketika membuat file PowerPoint dan kita melakukan recording screen dari PowerPoint, itu alangkah lebih baiknya kita perhatikan yang namanya ini desain slide size. Ini kita perlu perhatikan slide size. Nah, slide size ini kalau kita lihat itu ada dua, standar 4:3. Ini seperti model-model jadul 4:3 ya, layar-layar jadul 4:3. Kemudian ini adalah yang tipe widescreen. Sekarang arahnya sudah di widescreen 16:9. Nah, yang saya pakai ini adalah Yang saya pakai ini adalah masih berupa 4:3. Nah, kalau di record nanti pasti akan sebelahnya sini gelap karena tidak full seluruh layar yang ukurannya sudah 16:9 ini. Berarti nanti ketika mendesain PowerPoint, alangkah lebih baiknya digunakan tipe widescreen agar seluruh layar monitor itu sudah penuh dengan tampilan slideshow PowerPoint kita. Oke, kita coba ya. Kita coba widescreen, nanti ukurannya akan tertarik lebih lebar gitu kan. Nah, nanti tinggal dilakukan penyesuaian. Nah, ini penyesuaian gambar, misalkan ini gambarnya tinggal kita sesuaikan. Nah, gini aja misalkan gini aja ya, nah, getaran dan oke, atau di sini. Nah, biar enggak, oke, misalnya gini aja ya, oke. Kalau sudah siap PowerPoint-nya, jadi nanti jangan bisa membuat beberapa file PowerPoint yang sesuai dengan topik-topik yang sudah dibagi di kelasnya masing-masing. Itu saya dapat topik apa buat PowerPoint-nya, karena tidak usah panjang-panjang, cukup untuk latihan ya 5-10 slide gitu aja. Nanti coba dipresentasikan dengan cara merecord screen menggunakan Camtasia. Oke, sekarang kita langsung saja. Setelah ini siap, PowerPoint-nya siap. Nah, kita
siapkan buka software Camtasia-nya. Oke, kita siapkan software Camtasia-nya. Sudah terbuka Camtasia. Maka yang kita lakukan adalah ini, tinggal masuk ke sini, record. Di sini ada tool record. Ya, tool record ditekan saja record, klik. Oke, nanti langsung akan muncul register follow shortcut record F9 shortcut are registered to another program select tool. Nah, ini karena dipakai F9 nya untuk saya nge-recordnya ini ya, jadi oke, nanti saya rubah F9 nya, tidak masalah. Oke, saya tool option, saya rubah dulu, ini tidak usah di skip aja, nanti tidak usah diperhatikan. F9 saya ganti di F8. Oke, gini aja cukup. Dan ini tidak usah diperhatikan ya. Ini anggap saja kita ulangi lagi dari awal. Oke, tadi apa? Tekan record. Nah, ketika tekan record, maka nanti akan menginisialisasi kamera, kemudian dan seterusnya. Muncul ini apa? Panel untuk apa? Recording. Nah, saya sudah muncul di sini. Nah, di Camtasia kamera yang digunakan nanti bisa diaktifkan webcam atau apa yang terinstall dengan cara dilihat di sini di kamera on. Nah, ini mana yang dipakai integrated, misalkan integrated apa ini? Integrated apa ini nanti ya? Nah, ini kita bisa integrated webcam. Ini bisa, terus kemudian ada Droid Cam, ini saya install beberapa kamera, tapi nanti kalau sampean cuma pakai integrated webcam mungkin nanti akan ada di sini saja kan gitu ya. Ini tinggal di on kan, nanti muncul gambarnya, kita tinggal bisa setting saja seperti ini. Nah, ini saya sudah muncul di sini. Nah, di belakang saya ada layar hijau. Nanti ke depan saya kasih tahu kenapa saya pakai layar ini, gunanya untuk apa. Nah, nanti kita lanjutkan di editing video Camtasia. Oke, kemudian audionya dicek, ini audionya dicek ya, pakai mikrofon Realtek. Ini berarti yang saya pakai ini ya, ini mikrofon Realtek nih ya. Nah, kita pakai ini, kemudian ada mikrofon yang lain-lain ini yang sudah terinstall di laptop saya. Tapi nanti teman-teman pasti cuma ada satu mungkin ya kalau tidak install macam-macam, dan ada record system audio. Nah, record system audio itu adalah merekam aktivitas suara yang ada di audio, misalkan bunyi mouse klik, ada notifikasi ceting gitu akan terekam juga. Ada teman-teman nyetel itu menyalakan musik. Nah, di sistemnya nanti akan keluar suara musik, ini tuh bisa direkam juga. Oke, ini sudah. Jadi kemudian ada full screen recording. Kalau custom bisa dilihat di sini ada 720, maka nanti ada batas sini layar ini ya. Nah, ini kan. Oke. Nah, ini adalah tool untuk melakukan recording screen pada Camtasia. Nah, caranya nanti sampai tinggal bisa saja melakukan kalau mau ngerekam PowerPoint, itu akan lebih baik di full screen. Tahapannya adalah sekarang kita masuk di PowerPoint-nya. Ini kita minimize dulu boleh. Nah, kita minimize dulu boleh. Kita masuk sudah di PowerPoint-nya kan. Nah, kalau sudah masuk di PowerPoint-nya, ini ya di PowerPoint-nya, nanti bisa mulai dilihat ini. Kita lakukan slideshow. Kita coba slideshow ya. Oke, dia klik. Nah, kita sudah slideshow. Maka nanti tinggal kita lihat untuk mana letak recording screen-nya tadi di Camtasia kan gitu. Nah, bisa ditekan, kalau tidak kelihatan seperti ini bisa ditekan Alto Tab. Nah, dicari altonya, jangan dilepas, ini altonya ditekan terus tab. Nah, mana ini dicari, mana yang software untuk tabnya ditekan-tekan tek 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 tek. Nah, ini kan untuk milih mana yang mau dibuka. Ini kita buka apa ini? Camtasia Recorder. Nah, ini berarti kan ini kita akan buka ini. Nah, altonya dilepas, tek, akan buka ini. Nah, oke. Saya ulangi, kalau ini tidak muncul berarti tekan saja Alto. Kalau tidak muncul ya, tekan saja Alto Tab. Nah, kan muncul program-program yang aktif. Nah, bisa dipilih. Camtasia Recorder jatuhkan di sini. Ya, ini tab di sini, kotaknya putih ini, altonya dilepas tek. Nah, otomatis di sini akan kelihatan lagi toh. Nah,
Oke, kalau sudah seperti itu tinggal dijalankan proses recordingnya. Ketika melakukan recording screen mengajar lewat video seperti ini, sampai tidak usah bingung, tidak usah khawatir, tidak usah takut salah ngomong. Yang penting udah terkonsep dulu dan tidak usah persis harus sesuai dengan bahasanya benar atau kaku seperti artis. Nanti malah tidak jadi videonya karena cut buat lagi, tidak usah seperti itu ya. Seperti saya saja ngomong seperti ini kan ngajar biasa, jadi kalau ada salah ya langsung share, oh maksudnya begini gitu aja ya. Yang penting sudah terkonsep di PowerPoint karena lebih membantu, nanti bisa membaca PowerPoint langsung. Oke, sekarang kita coba untuk record dengan PowerPoint ini. Yuk kita coba di tombol record. Nah, nanti akan muncul F10 to stop recording. Jadi tekan F10 untuk stop recording. Nah, 1 seperti itu tadi, 3 2 1 ini sudah action berarti. Sudah jalan Camtasianya. Oke. Nah, ini seperti proses setelah jalan seperti itu, sudah terekam ya toh. Prosesnya sama, tinggal seperti melakukan presentasi menggunakan PowerPoint seperti biasa. Ya ini PowerPointnya muncul, tinggal ditekan next. Nanti kita akan belajar masalah getaran dan gelombang. Next kan gitu lah. Nah, kita coba. Loh, ini tak bidet and next ya. Bener ya. Oke. Getaran, contoh getaran bandul seperti ini ya. Nanti kalau teman-teman punya pen tablet, misalkan atau drawing pad, ini bisa di sini kan ada ini. Di sini kan ada ini apa ini? Kita bisa ini ada toh. Nah, ini tombol apa ini? Nah, ini pen. Kita bisa gunakan pen misalkan. Nah, ini kita bisa nulis di sini. Nah, nulis apa? Oke, getaran. Nah, kan bisa dituliskan juga. Ini akan lebih bagus kalau punya pen tablet. Nanti saya tunjukkan bagaimana saya ngajar juga pakai punya pen tablet gitu ya. Itu di atas itu ada. Nah, ini kebetulan saya tidak siapkan. Oke, jadi seperti biasa contoh gerakan bandul, getaran pegas, ini seperti ini. Nah, ini alangkah lebih baiknya kalau ditambah animasi-animasi. Jadi nanti hasil rekamannya ini sudah seperti video animasi. Ya toh, kan nanti bisa contohnya begini. Nah, ini kalau ada animasi seperti ini nanti akan muncul, atau munculnya gambar ketika di video keluar itu pakai animasi. Nanti akan seperti ini kebetulan PowerPoint saya tidak saya kasihkan animasi, silahkan nanti. Nah, animasi seperti itu loh maksud saya, muncul slide gitu, nanti akan seperti membuat video animasi. Jadi caranya lebih mudah dengan recording screen. Nah, ini cari masukkan. Nah, ini animasi yang seperti ini maksud saya, enak muncul sambil dijelaskan ya kan. Nah, Oke, dan seterusnya. Nah, gimana? Itu caranya untuk melakukan recording screen. Kalau sudah selesai tadi tekan apa? F10. Oke, kita tekan F10. Kalau sudah selesai misalkan tekan F10. Oke, sudah selesai hasilnya. Seperti tidak terjadi apa-apa, tapi otomatis sudah terekam oleh Camtasia. Nah, oke, terekam Camtasia. Sekarang kita enso. Itu pakai apa? Escape ya ini ya. Oke, kita pakai escape. Nah, ini kita tekan escape 2 tadi, itu nanti akan muncul what to keep your ink annotation. Apa di coretan tadi masih dipertahankan, nggak usah di skate aja. Kalau mau dipertahankan ya keep. Oke, discharge. Nah, ini sudah kembali ke orang tadi. Sekarang kita cek di Camtasia. Nah, hasil rekaman kita ternyata otomatis langsung kita cek di sini kan, masuk di Camtasia. Nah, ini hasil tampang saya sudah muncul di sini ya ini. Nah, ini tampang saya muncul. Oke, hasil rekamannya ini ya muncul di sini, muncul file tracknya. Oke ya. Jadi udah muncul ini semua. Oke. Nah, ini kelebihannya Camtasia. Nah, di sini langsung muncul di track editing video. Jadi lebih mudah. Oke, setelah selesai seperti ini, berarti langkah selanjutnya lakukan editing seperti teknik-teknik editing Camtasia yang sudah saya ajarkan kemarin sebagian. Nanti akan ada sesi lebih lanjut untuk ini. Nah, hasil file rekamannya ini ternyata tidak hilang teman-teman ya. Kita bisa lihat di tadi biasanya di bawaannya adalah di sini.
di mana ini sudah saya modifikasi. Kalau yang standar biasanya muncul di dokumen, kemudian di Camtasia nanti akan muncul file track di sini. Tapi ini sudah saya pindah di Premiere, otomatis akan muncul di video sini. Nah, ini ada banyak hasil rekaman saya. Kita lihat set. Nah, yang tanggal ini tadi mana, kita sort by date ya. Kita sort by date. Kita cross bawah. Ini yang tanggal ini tadi tuh. Yang hasil perekaman tadi. Nah, ini tanggal ini. Berarti ini file yang barusan saya rekam tadi. Oke, nah nanti ini kita manfaatkan untuk editing video selanjutnya. Oke ya. Sekarang kalau misalkan yang perlu dilakukan teman-teman untuk tahap ini dulu, maksud saya gitu ya, cukup dilakukan apa, pengompilan video sederhana. Kita langkahnya untuk apa namanya, recording sudah bisa, tinggal kita lakukan editing setelahnya nanti. Nah, tapi untuk yang part ini khusus nanti bisa teman-teman langsung langkahnya apa, di share untuk dilakukan rendering. Nah, rendering seperti ini. Oke ya, rendering seperti yang sudah saya sampaikan di video berikutnya bagaimana cara ngerendernya. Oke, nah itu simpan dulu hasilnya. Ini nanti kita bandingkan dengan cara melakukan sentuhan-sentuhan editing video di pertemuan atau video berikutnya. Nanti saya sampaikan, saya buatkan video lagi nanti. Oke ya. Oke, sementara ini dulu ya. Dicoba saja dulu. Kalau yang misalkan tidak punya laptop, silahkan cari alternatif lain, atau tidak support, carikan alternatif software lain, software Android Cam atau Fastone atau yang lainnya. Silahkan nanti cari banyak di Google. Belajar komputer memang harus apa ya, mandiri. Belajar komputer harus kreatif untuk mencari informasi ketika ada permasalahan. Banyak yang sudah ada dan disediakan di Google untuk dicari ya. Silahkan nanti coba cari-cari, dan kalau ada yang bingung ditanyakan. Kalau misalkan laptopnya tidak support atau belum punya laptop, maksudnya kalau tidak support bisa cari software lain. Nanti alternatifnya adalah tadi apa, Fastone, ada Android Cam tadi, aduh lupa, Bandicam dan seterusnya. Coba aja nanti. Kalau yang belum punya laptop, misalkan tidak udah komputer PC, coba belajar untuk recording screen di berbasis HP, dimaksimalkan HP-nya masing-masing. Coba di Play Store banyak, cari informasi di Google juga. Karena nanti saya juga akan review satu-satu, kalau tidak bahasa satu-satu, karena saya bahasa satu kan waktunya nggak cukup nanti. Oke, sementara gitu ya, saya akhiri. Semoga sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.